Sapa, nama kakak Kadea. Pada kesempatan kali ini, Kadea akan menjelaskan materi limit trigonometri. Tetapi sebelumnya kakak punya contoh soal nih adik-adik. Jika adik-adik ingin mencoba contoh soalnya terlebih dahulu, boleh langsung dicoba ya. Nanti contoh soal ini akan kita bahas bersama-sama. Nah, langsung saja, di samping merupakan tidak. Tapi apa ya hubungannya sama pelajaran kita hari ini? Ketika kita membagi pizza menjadi beberapa bagian, kemudian kita ambil salah satu bagian tersebut yang dapat kita sebut sebagai juring lingkaran. Kenapa disebut sebagai juring lingkaran? Karena bentuknya yang mirip seperti juring lingkaran. Nah, pembahasan juring lingkaran akan dibahas pada slide berikutnya. Baik, kakak akan melanjutkan pembahasan terkait juring. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa juring lingkaran mempunyai rumus luasnya. Nah, rumus luas juring lingkaran adalah theta per 360 derajat dikali pi r kuadrat. Tapi bagaimana kalau misalkan tetanya itu dalam bentuk radian? Nah, kita ingat kembali bahwa pi radian sama dengan 180 derajat atau 180 derajat sama dengan pi radian. Yang artinya 360 derajat sama dengan 2 pi radian. Nah, jadi rumusnya itu sekarang menjadi theta per 2 pi dikali pi r kuadrat. Nah, kita pindahkan posisi jadi pi r kuadrat di sini dan theta menjadi di sini. Nah, selanjutnya kita membagi penyebutan pembilang dengan pi. Maka kita dapatkan rumus luas juringnya adalah 1/2 dikali theta kali r kuadrat. Nah, baik adik-adik, kakak langsung saja ke pembahasan berikutnya. Nah, pasti adik-adik bingung ya, kok tiba-tiba gambarnya seperti ini, Kak? Nah, kakak gambar seperti itu karena kakak kasih sebuah segitiga di bagian sininya. Nah, jadi gambarnya itu menjadi seperti ini. Ya, adik-adik. Nah, selanjutnya ini merupakan sebuah lingkaran yang titik pusatnya berada di O. Dan di sini juga ada beberapa segitiga, yaitu segitiga OAB dan segitiga OCD. Nah, lalu segitiga OAB, yaitu OB yang merupakan sisi miring dari segitiga OAB ini merupakan jari-jarinya. Ya, jari-jari dari sebuah lingkaran, ya. Nah, selanjutnya segitiga yang kedua itu segitiga OCD ini. Segitiga OCD itu dengan alasnya OC ini merupakan jari-jari dari lingkaran. Maka dapat kita simpulkan bahwa OB sama dengan OC sama dengan jari-jari atau R. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas segitiga OAB. Ya, ini segitiga OAB. Nah, segitiga OAB ini kita mencari nilai sinnya. Sin theta sama dengan AB per OB. Jadi, AB per R. Nah, R itu dapat dari mana, Kak? Dari sini. Kan tadi kita sudah bahas bahwa OB merupakan jari-jari. Nah, maka kita dapat bahwa AB sama dengan R sin theta, ya. Nah, selanjutnya kita melihat segitiga yang kedua, yaitu segitiga OCD. Maaf, segitiga OCD ya. Ini segitiga OCD. Nah, selanjutnya
Di segitiga OCD ini, kita akan mencari nilai tan-nya. Jadi, tan theta sama dengan CD per OC. Ya, jadi tan theta sama dengan CD per R. Jadi, si OC ini juga tadi kita dapatkan dari yang pembahasan sebelumnya, yaitu OC sama dengan jari-jari. Ya, jadi di sini OC-nya sama dengan jari atau R, jadi CD sama dengan R tan theta. Oke. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa OB sama dengan OC sama dengan R, dan AB sama dengan R sin theta, dan CD sama dengan R tan theta. Nah, bisa kalian lihat nih adik-adik, bahwa segitiga ini dulu. Nah, segitiga OB. Segitiga OBC ini lebih kecil dari luas juring OBC, ya. Nah, ganti dulu penanya. Nah, lebih kecil dari segitiga OCD, ya. Bisa kalian lihat ya. Ya, ganti deh penanya dulu. Mana nih? Warna ini deh. Nih, segitiga ini ya tadi ya. Segitiga OBC. Mana OBC? OBC. Nih, jadi kalian bisa lihat nih adik-adik bahwa luas segitiga OBC lebih kecil dari luas juring OBC lebih kecil dari luas segitiga OCD. Nah, luas segitiga OBC sama dengan setengah dikali OC dikali AB. Luas juring OBC sama dengan setengah dikali theta R kuadrat. Nah, luas segitiga OCD sama dengan setengah dikali OC dikali CD. Nah, tadi kita sudah dapatkan bahwa OC merupakan R, ya, dan AB juga sama dengan R sin theta. Maka kita substitusikan, ya. Nah, selanjutnya ini sama, dan ini OC juga sama dengan R, dan CD sama dengan R tan theta. Oke? Nah, selanjutnya, dari hasil ini, kita bagi semuanya dengan 1/2 atau setengah R kuadrat. Ya, kita bagi. Jadi, setengah dikali R kuadrat sin theta dibagi dengan setengah R kuadrat sama dengan sin theta. Terus setengah dikali theta R kuadrat dibagi dengan setengah R kuadrat sama dengan theta. Terus 1/2 atau setengah dikali R kuadrat tan theta sama dengan dibagi setengah R kuadrat sama dengan tan theta, ya. Oke. Nah, tahap selanjutnya itu kita bagi dengan sin theta. Oke. Nah, jadi sin theta ini kita bagi dengan sin theta sama dengan 1. Theta dibagi sin theta sama dengan sin theta. Theta dibagi sin theta sama dengan theta per sin theta. Oke. Nah, tan theta, ayo ingat-ingat rumus tan theta itu apa? Ayo, rumus tan theta sama dengan sin theta per cos theta, ya. Nah, selanjutnya kita bagi dengan sin theta. Jadi kan bisa ya. Jadi sin theta per cos theta dikali dengan 1 per sin theta. Oke, jadi hasilnya sama dengan 1 lebih kecil dari theta per sin theta lebih kecil dari 1 per cos theta. Nah, ketika tetanya sangat kecil, maka kita menggunakan limit. Nah, maka
Maka pertidaksamaan yang di atas itu jadi limit 1 theta dengan theta mendekati 0 lebih kecil dari limit theta per sin theta dengan theta mendekati 0 lebih kecil dari limit 1 per cos theta dengan theta mendekati 0. Nah, di sini limit 1 mendekati dengan theta mendekati 0 sama dengan 1. Di sini tetap ya, tinggal kita turunkan. Dan di sini limit 1 per cos theta dengan theta mendekati 0 sama dengan 1. Karena kenapa? Cos theta itu kalau disubstitusikan 0, ya, jadi 1, kan cos 0 itu sama dengan 1 ya. Cos 0 sama dengan 1. Ya. Cos 0 itu sama dengan 1. Nah, maka cos 0 sama dengan 1, jadi 1 per 1 sama dengan 1. Oke. Hapus ya. Nah, lanjut nih. Nah, jadi kesimpulannya karena di sini 1 lebih kecil dari limit theta per sin theta dengan theta mendekati 0 lebih kecil dari 1. Maka ini kan sama saja ya, 1 ke 1. Maka limit theta per sin theta dengan theta mendekati 0 sama dengan 1. Oke, kakak lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Nah, tadi kan kita sudah menyimpulkan bahwa limit theta per sin theta dengan theta mendekati 0 sama dengan 1. Ya kan? Nah, bagaimana kalau kejadiannya dibalik? Jadi, sin theta per theta. Nah, ini ya. Jadi, limit sin theta per theta dengan theta mendekati 0 sama dengan limit 1 per theta per sin theta dengan theta mendekati 0. Ini tidak mengubah nilai ya. Ini tidak mengubah nilai pokoknya ya. Nah, selanjutnya limit 1 dengan theta menuju atau mendekati 0 sama dengan 1 ya. Kemudian limit theta per sin theta dengan theta mendekati 0 sama dengan 1 juga. Ini 1 ya. Maka 1 per 1 sama dengan 1 ya. Maka dapat kita simpulkan bahwa limit sin theta per theta dengan theta mendekati 0 sama dengan 1. Ya, adik-adik. Lanjut. Nah, dari pertidaksamaan kita yang terakhir itu di sini nih ya. Sekarang kita membaginya dengan tan theta. Nah, jadi sin theta lebih kecil dari theta lebih kecil dari tan theta dibagi tan theta ya. Kita bagi. Jadi sin theta dibagi tan theta. Jadi kita ingat nih rumus tan theta sama dengan sin theta per cos theta ya. Jadi sin theta dibagi tan theta sama dengan sin theta dikali cos theta per sin theta. Theta dibagi tan theta sama dengan jadi theta per tan theta. Jadi tan theta dibagi tan theta sama dengan 1 ya. Nah, ini sin kita bagi ya kedua sisinya dengan sin, terus habis itu jadi sisanya hanya cos theta ya di sini. Nah, selanjutnya theta per tan theta kita turunkan dan 1 juga kita turunkan. Nah, ketika theta sangat kecil, maka kita juga menggunakan limit ya. Jadi limit cos theta dengan theta mendekati 0 lebih kecil dari limit theta mendekati tan theta dengan theta mendekati 0. Terus lebih kecil dari limit 1 theta mendekati 0. Ya.
di sini kita lihat nih bahwa limit cos theta dengan theta mendekati 0 sama dengan 1. Ya, kita substitusikan. Kita substitusikan nilai 0-nya ya. Jadi cos 0 sama dengan 1. Terus ini kita turunkan. Jadi terus ini limit 1 dengan theta mendekati 0 sama dengan 1. Maka sama seperti tadi. Karena 1 ke 1, jadi rumusnya bisa kita simpulkan bahwa limit theta per tan theta dengan theta mendekati 0 sama dengan 1. Ya. Nah, selanjutnya dari sama seperti yang tadi itu, sin tadi, bahwa bagaimana kalau misalkan kejadiannya dibalik nih. Jadi tan theta per theta. Nah, sama pembahasannya kita balik dulu rumusnya jadi limit 1 per theta per tan theta dengan theta mendekati 0 sama dengan 1 per 1. Jadi 1 per 1 sama dengan 1 ya. Nah, kenapa 1 di sini? Karena kan limit theta per tan theta dengan theta mendekati 0 sama dengan 1 ya. Dan ini juga limit 1 dengan theta mendekati 0 sama dengan 1 ya. Jadi 1 per 1 tadi sama dengan 1. Maka kita dapat simpulkan bahwa limit tan theta per theta dengan theta mendekati 0 sama dengan 1 ya. Oke. Nah, ini rumus dasar yang sudah tadi kakak jelaskan. Dan kakak akan menjelaskan rumus pengembangan dari rumus dasarnya, ya. Rumus dasarnya, ya. Bentar ya. Nah, oke. Nah, di sini limit sin AX per BX dengan X. Oke, adik-adik. Adik-adik pasti bingung ya. Tiba-tiba, kok X di sini, Kak? Ya kan? Nah, sama aja. Ini hanya ganti koefisien aja adik-adik. Mau diganti jadi X boleh. Mau dipakai theta juga boleh ya. Oke, kakak lanjut ya. Nah, di sini limit sin AX per BX dengan X mendekati 0 sama dengan limit sin AX per BX dikali A per A. Ya, kita kalikan dengan A per A. Ini A per A ini sama dengan 1 ya. Jadi tidak merubah nilai ya. Dengan X mendekati 0 sama dengan limit sin AX per AX. Jadi nilai A ini kita jadi nilai A ini kita ganti posisinya ke sini dan B kita ubah posisinya ke sini ya. Oke. Jadi sekarang rumusnya menjadi limit sin AX per AX dikali A per B dengan X mendekati 0. Nah, ya. Jadi sama dengan AB, A per B, ya. Kok bisa A per B? Nah, gini. Sin AX per AX. Jadi kan A sama A. Ini kan koefisiennya 1. Misalkan A ini 1. A ini 1. Jadi sama saja dengan rumus dasar ini. Jadi limit sin X per X sama dengan X mendekati 0 sama dengan 1. Jadi sini 1 ya. Nah, kita ketahui juga bahwa limit A per B dengan X mendekati 0 sama dengan A per B. Makanya di sini sama dengan A per B. Oke? Nah, lanjut nih adik-adik. Limit BX per sin AX dengan X mendekati 0 sama dengan limit BX per sin AX dikali A per A dengan X mendekati 0 sama dengan limit AX per sin AX. Jadi kita ubah juga posisinya. Si B ini sama A. Kita ubah posisinya. Jadi A di sini dan B di sini. Jadi sama dengan B per A ya. Nah, selanjutnya
Jadi hasilnya sama dengan B per A ya. Ketika ada limit BX per sin AX dengan X mendekati 0 sama dengan B per A. Ini ya. Nah, selanjutnya limit tan AX per BX dengan X mendekati 0 sama dengan limit tan AX per BX dikali A per A dengan X mendekati 0 sama dengan limit tan AX per AX dikali A per B. Nah, sama nih kayak yang tadi di atas. Nah, jadi nilai B sama A-nya ini kita ubah posisinya, ya. Nah, lanjut. Jadinya limitan AX per AX dikali A per B dengan X mendekati 0 sama dengan A per B, ya. Jadi ketika ada rumus ini sama dengan ini, ya. Oke, lanjut. Nah, limit BX per tan AX dengan X mendekati 0 sama dengan limit BX per tan AX dikali A per A. Jadi kita kalikan lagi pakai A per A dengan X mendekati 0 sama dengan limit AX per tan AX. Jadi sama, kita ubah lagi posisinya dikali B per A dengan X mendekati 0 sama dengan B per A. Jadi ketika ada rumus ini, maka sama dengan ini. Nah, selanjutnya limit sin AX per tan BX dengan X mendekati 0 sama dengan limit sin AX. Nah, sini beda nih. Sin AX per tan BX dikali AX per AX dikali BX per BX. Kok emang boleh ya Kak begitu? Boleh adik-adik. Karena kan ini hasilnya 1. AX, coba AX dibagi AX berapa? 1. BX dibagi BX sama dengan 1. Jadi boleh ya adik-adik, ini tidak merubah nilai. Ya, jadi limit sin AX per tan BX dikali AX per AX dikali BX per BX dengan X mendekati 0. Nah, sama dengan, ini kita ubah posisinya, limit sin AX per AX dikali BX per tan BX sama dengan AX per BX dengan X mendekati 0. Nah, di sini juga sama nih. Kan tadi kita sudah membuktikan. Ya, kita sudah membuktikan bahwa limit sin AX per AX dengan X mendekati 0 sama dengan 1. Ya, ini A ini 1, A ini 1. Ya, koefisien. Misalkan nih, kita kakak misalkan ini A ini sama dengan 1. A ini sama dengan 1 pokoknya ya. Nah, jadi sin 1 dikali X sama dengan sin X. Jadi 1 dikali X sama dengan X. Jadi sin X per X dengan X mendekati 0 sama dengan 1. Ya. Nah, jadi sini juga sama. BX per tan BX sama dengan 1. Jadi terus dikali AX per BX sama dengan A per B. Ya, karena kan di sini 1, di sini 1, di sini kenapa tinggal A per B? Karena X dibagi X sama dengan 1. Oke. Oke, lanjut. Nah, dapat kita simpulkan dari penjelasan kakak tadi bahwa ini yang tadi kakak jelasin, rumus dasar. Terus ini juga ada rumus pengembangannya ya adik-adik. Ya, maaf kakak garisnya kurang rapih ya. Lanjut. Nah, ini sebagai pengingat kalian saja, kakak membuatkan rumus jumlah selisih sudut. Di sini rumus jumlah selisih sudutnya.
Nah, ini rumus sudah lengkap, ini hanya sebagai pengingat ya adik-adik. Nah, ini juga ada rumus sebagai pengingat saja, biar adik-adik tidak lupa. Rumus hasil kali sinus dan kosinus. Dan ini rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, baik adik-adik, sekarang kita akan membahas contoh soal yang sudah kakak berikan tadi di awal ya. Nah, langsung saja, hasil dari limit sin 2x per 3x dengan x mendekati 0 adalah, nah sekarang kita langsung saja jawab ya adik-adik. Nah, sekarang limit sin 2x per 3x dengan x mendekati 0 ini penyebut dan pembilangnya itu kita sama-sama kalikan dengan 2 ya. Jadi maksud kakak itu seperti ini, dikalikan 2, ini dikalikan 2, dan ini juga dikalikan dengan 2. Jadi ini tidak merubah nilai ya, atau tidak merubah hasil, karena 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, selanjutnya itu limit sin 2x per 3x, jadi dikali 2 per 2 dengan x mendekati 0. Nah, selanjutnya kita merubah posisi 2 dan 3-nya. Nah, jadi tadinya 3 di sini jadi di sini, dan 2 di sini jadi di sini. Jadi kita ubah posisinya ya. Nah, selanjutnya limit sin 2x per 2x dikali 2 per 3 dengan x mendekati 0 ya. Nah, adik-adik, kita tahu nih bahwa sifat dari limit fx dikali gx dengan x mendekati 0 sama dengan limit fx dengan x mendekati 0 dikali limit gx dengan x mendekati 0. Nah, jadi kita gunakan sifat limit ini ke dalam bentuk limit ini ya adik-adik. Nah, selanjutnya jadi bentuk limitnya itu menjadi limit sin 2x per 2x dengan x mendekati 0 dikali limit 2 per 3 dengan x mendekati 0. Gitu ya adik-adik. Nah, kakak akan menjelaskan sedikit nih adik-adik. Jika x mendekati 0, maka 2x juga mendekati 0. Nah, sehingga bentuk limitnya menjadi limit sin 2x per 2x dengan 2x mendekati 0. Nah, selanjutnya itu tadi kita hanya mengerjakan bentuk limit yang ini saja. Yang ininya belum ya adik-adik. Nah, selanjutnya sekarang kita akan menyelesaikannya. Nah, limit 2 per 3 dengan x mendekati 0 ini mirip ya sama sifat ini. Nah, sifat ini itu merupakan sifat limit. Jadi limit k dengan x mendekati c sama dengan k. Nah, adik-adik, perlu adik-adik ketahui bahwa c itu merupakan konstanta dan k juga merupakan konstanta ya. Oke. Nah, sehingga bentuk limitnya menjadi 2 per 3 ya. Karena kan di sini k sama dengan k. Jadi di sini 2 per 3 maka sama dengan 2 per 3. Oke? Nah, selanjutnya kita menggunakan sifat yang sudah kita kerjakan tadi atau yang sudah kakak jelaskan tadi, yaitu limit sin x per x dengan x mendekati 0 sama dengan 1. Nah, jadi kita gunakan sifat ini ke dalam bentuk ini. Nah, kenapa? Karena kan 2 per 3 tadi kan sudah mendapatkan hasilnya, yaitu 2 per 3. Nah, jadi kita hanya mengerjakan yang ini. Ini ya. Nah, jadi ini sama dengan 1. Oke, jadi hasilnya 1 dikali 2 per 3 sama dengan 2 per 3. Nah, sekarang kakak akan melanjutkan contoh soal berikutnya. Nah, di sini kakak sudah ada contoh soalnya. Nah, bagi adik-adik yang ingin menyelesaikan soal ini terlebih dahulu, bisa di pause video ini ya. Nah, sekarang kakak akan langsung menjelaskan contoh soalnya. Nah, di sini ada
soal limit 1 dikurang cos 2x per x tan 2x dengan x mendekati 0. Nah, langsung saja kita jawab. Nah, pertama-tama kita harus mencari nilai dari cos 2x. Nah, nilai dari cos 2x sama dengan cos dalam kurung x ditambah x tutup kurung sama dengan cos x dikali cos x dikurang sin x dikali sin x. Nah, sama dengan cos pangkat 2x dikurang sin pangkat 2x sama dengan, kita ketahui bahwa nilai dari cos pangkat 2x merupakan 1 dikurang sin pangkat 2x. Nah, jadi selanjutnya dikurang sin pangkat 2x. Nah, sama dengan 1 dikurang sin pangkat 2x dikurang sin x. Nah, jadi hasilnya sama dengan 1 dikurang 2 sin pangkat 2x. Jadi cos 2x sama dengan 1 dikurang 2 sin pangkat 2x. Nah, langsung saja ini kita substitusikan ke dalam soal. Nah, jadi setelah kita mensubstitusikannya menjadi limit 1 dikurang dalam kurung 1 dikurang 2 sin pangkat 2x tutup kurung per x tan 2x dengan x mendekati 0. Nah, ini kita kalikan ke dalam ininya, jadi hasilnya jadi limit 2 sin pangkat 2x per x tan 2x dengan x mendekati 0. Nah, selanjutnya 2 sin pangkat 2x ini bisa kita pecah. Jadi 2 sin x dikali sin x. Nah, jadi bentuknya menjadi limit 2 sin x dikali sin x per x tan 2x dengan x mendekati 0. Nah, selanjutnya kita ketahui bahwa tadi kakak sudah menjelaskan ya sifat limit dari limit fx dikali gx dengan x mendekati 0 sama dengan limit fx dengan x mendekati 0 dikali limit gx dengan x mendekati 0. Nah, jadi ini bisa kita menggunakan sifat yang tadi. Nah, jadi limit 2 sin x per x dengan x mendekati 0 dikali limit sin x per tan 2x dengan x mendekati 0. Nah, di sini kakak kita akan menggunakan sifat limit lagi. Jadi kita menggunakan sifat limit dari limit k fx dengan x mendekati c sama dengan k limit fx dengan x mendekati c. Nah, jadi kita menggunakan sifat ini. Jadi kita gunakan sifat ini ke dalam bentuk limit ini. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya 2 limit sin x per x dengan x mendekati 0 dikali 1 per 2 limit sin x per tan x dengan x mendekati 0. Nah, selanjutnya kita ketahui bahwa nilai dari limit hasil atau nilai dari limit sin x per x dengan x mendekati 0 sama dengan 1. Dan limit sin x per tan x dengan x mendekati 0 sama dengan 1. Oke, jadi kita substitusikan nilai itu sama dengan 1. Ini juga dengan 1. Jadi hasilnya 2 dikali 1, 2 dikali 1 per 2 itu 1 dan dikali 1 sama dengan 1. Baik adik-adik, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini terkait materi limit fungsi trigonometri adalah ini ya. Jadi ini ada rumus dasarnya dan ada rumus pengembangannya ya. Selanjutnya ada latihan soalnya adik-adik. Silahkan dikerjakan ya latihan soalnya dan jawab di kolom komentar. Nah, sekian dari kakak. Apabila ada
salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih dan bye-bye.